sobat semua. Pagi ini pada tanggal 21 Oktober 2021, saya Regiana Fajar Ramdhani akan memandu webinar dengan tema Brand That Matter yang akan disampaikan oleh Pak Isam. Nah, sebelumnya saya mungkin akan menyapa dulu sobat-sobat semua. Ada Pak Sigit dari Lazisku. Halo Pak. Lazisku berarti dari Pak. Dari Jogja, Kang. Oh, dari Jogja. Ya. Terus ada juga yang on cam nih. Dari Mbak Nurul ya. Mbak Nurul Fitro dari mana, Mbak? Dari Surakarta, Mas Regi. Dari Solo yang Dari kemarin ketemu. Les Nur Hidayah Surakarta ya, Mbak? Iya, benar. Ya, Mbak. Terima kasih. Untuk terus juga ada Pak Nasmi dari sahabat Mustahik. Di mananya, Pak? Malang. Oh, Malang. Malang. Ya, Pak. Baik, kita langsung saja mungkin ke materinya, karena untuk mengoptimalkan waktu, Pak Isam, waktu dan Zoom-nya saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Qadir. Wa yassirli amri wahlul lisan yafqahu qawli. Bijidil mawaddi fahma birahmatika arhamar rahimin. Alhamdulillah, Bapak Ibu, terima kasih atas hadirannya, dan juga Kang Regi juga terima kasih ke teman-teman Jens atas kesempatannya. Saya mungkin izin berbagi di sini kurang lebih sekitar 1 jam ya. Mudah-mudahan nanti sisanya kita bisa banyak berdiskusi. Jadi mungkin disclaimer dulu ya. Untuk materi ini bukan sesuatu materi yang baru mungkin ya. Bapak Ibu juga sering dengar atau sering baca atau juga mungkin sering lihat gitu kan, terkait pentingnya sebuah brand gitu ya, bagi sebuah institusi baik itu untuk lembaga bisnis ataupun lembaga sosial gitu. Nanti mungkin kalau memang ternyata ada yang bermanfaat, maka bisa diambil. Nanti materinya juga mungkin saya kasih ya, jadi bisa minta ke panitia. Ya, mungkin barangkali di luar ini juga kalau memang Bapak Ibu ada yang mau didiskusikan, bisa kontak saya atau bisa follow saya di Instagram, nanti bisa banyak diskusi. Jadi saya share screen dulu. Ya, sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Mungkin di sini ada yang member FOS juga nggak ya, Forum Zakat? Sebenarnya dulu ini juga pernah saya sampaikan materi ini di Forum Zakat ya, yang di post itu. Tapi kalau memang teman-teman juga sudah pernah ada yang ikut, nggak apa-apa, kita coba ulang lagi. Mudah-mudahan juga teman-teman juga ada yang belum ikut juga, sehingga bisa menambah wawasan gitu ya. Seperti yang kita ketahui ya, kalau kita menuntut ilmu, dihitungnya apa? Jihad ya. Menuntut ilmu kita jihad, kalau mengulang-ulang ilmu, kita sebutnya apa? Zikir gitu. Dan kalau kita menyampaikan ilmu dengan sedekah, nah, kita coba. Kalau memang ternyata teman-temannya udah pernah ikut di materi sebelumnya, mudah-mudahan jadi juga, dan mudah-mudahan menambah kepahaman teman-teman terhadap pentingnya sebuah brand. Dan that matters, pentingnya sebuah brand, bahwa pada dasarnya bisnis strategi itu ketika
combine dengan antara strategic brand dan branding, itu kita akan pada suatu saat kita akan mendapatkan hasil atau ya akan memanen hasilnya lah, ibaratnya kurang lebih seperti itu ya. Jadi pada dasarnya brand ini sesuatu yang jangka panjang, sesuatu yang mungkin butuh effort yang sangat besar, tapi ketika kita sudah melakukannya, gitu kan, sudah kita mengaplikasikannya, insya Allah suatu saat kita akan tinggal memetik hasilnya, gitu lah, sederhananya. Pada dasarnya pada hari ini konsumen itu sudah pada pinter-pinter gitu. Ya, saya yakin Bapak Ibu juga sudah pada cerdas lah gitu ya, ketika kita dihadapkan oleh ribuan brand atau ribuan produk, gitu. Kita bisa lebih selektif gitu memilih sesuatu. Nah, ini juga di sini sampaikan bahwa konsumer itu udah lebih teredukasi, gitu. Yang sangat selektif, sudah sangat price conscious, gitu, sadar harga lah, gitu, sadar sudah aware gitu seperti ini. Karena mereka setiap hari sudah terpapar ribuan brand, ribuan produk gitu. Itu aja kalau misalkan bangun tidur masuk kamar mandi udah banyak sekali kan di situ produk-produk yang kita miliki, dan mungkin yang terpapar kita tuh udah dari segi ini aja, misalkan odol lah atau pasta gigi itu udah banyak sekali kan mereknya gitu. Nah, ini kan di sini bahwa kita sudah terpapar oleh berbagai brand, atau apalagi kalau kita masuk sebuah toko gitu, minimarket misalkan, ketika kita mau beli minuman, wah udah banyak banget. Kadang kita juga suka bingung mau milih apa gitu. Karena dalam satu brand itu pasti banyak berbagai macam kategori. Nah, ini menjadi tantangan buat, dan di LAZ, di lembaga-lembaga zakat misalnya, sekarang udah banyak sekali kan lembaga-lembaga zakat yang besar, yang nasional, yang lokal, gitu kan udah banyak banget gitu. Belum nanti ada apalagi dengan kondisi sekarang dengan pandemi seperti ini, banyak challenge yang mungkin, atau banyak tantangan atau kompetitor yang mungkin bukan hanya dari lembaga zakat gitu kan, dari personal pun itu bisa jadi tantangan kompetitor tersendiri gitu. Nanti mungkin kita bahas di depannya. Nah, kenapa sih branding itu sangat penting gitu? Why branding is so hot? Gitu. Yang pertama adalah people have too many choice and too little time gitu. Masyarakat atau konsumer terlalu banyak pilihan gitu dalam waktu yang sangat singkat. Gitu. Kalau kita ke supermarket kan kita tidak memiliki waktu yang banyak ya, ketika kita membeli sesuatu. Gitu. Misalkan kita memilih kopi, gitu. Ketika kita berada di rak susunan kopi, itu kan pasti banyak banget gitu ya, kopi-kopi yang menawarkan produknya dengan segala keunggulannya gitu. Dan kita berdiri di situ nggak mungkin kan setengah jam gitu milih kopi gitu, atau sampai sejam gitu. Jangankan setengah jam, 5 menit pun juga kita enggak gitu. Paling cuma berapa detik akhirnya memutuskan gitu. Atau cuma lihat baca sedikit deskripsinya atau lihat kemasannya, paling cuma setengah menit gitu ya, setengah menit. Nah, itulah gitu ya pentingnya sebuah brand. Yang kedua adalah most offering have similar quality and feature. Jadi sudah banyak kita ditawarkan dengan kualitas yang sama gitu, dan juga mungkin manfaat yang sama. Ya, kita ketika membeli kopi rata-rata kan sama similar semua gitu. Terus kita memilih yang mana gitu. Dan biasanya ketika kita memutuskan untuk membeli sesuatu itu berdasarkan kepercayaan gitu. Kalau kita sudah percaya kalau si kopi itu udah memiliki brand yang bagus, pasti kita juga akan mau memilihnya gitu, atau kita percaya akan memilih itu gitu. Nah, ini berarti ini tantangan kita semua gitu. Ketika orang mau berzakat misalkan, saya mau ke lembaga zakat mana nih gitu. Kalau misalkan kita lihat layanannya semua sama, bermanfaatannya semua sama. Tapi kalau kita sudah memiliki brand yang kuat, percayaannya kuat, ya orang akan percaya gitu untuk melakukan donasinya kepada kita. Nah, ini mungkin salah satu contoh juga ya, kalau kita pergi ke sebuah toko dan misalkan membeli kamera gitu. Begitu
Padahal di rumah tuh, saya mau beli kamera ini, gitu. Udah yakin gitu, saya mau beli kamera yang pixelnya besar gitu. Tapi ketika kita udah ke toko kamera, bingung sendiri kan dikasihnya. Atau juga pengalaman di saya ketika ngantar istri, kita kan beli mesin cuci ke toko. Padahal kita tuh udah observasi gitu ya di googling, udah yakin gitu. Wah, saya mau beli merek A gitu. Begitu kita ke toko gitu kan, karena banyak pilihan, terus kita kan langsung milih-milih lagi, baca-baca lagi, nanya-nanya lagi kan ke kliennya. Kadang kita tidak sadar gitu kan, suka terpengaruh oleh kliennya. Ujung-ujungnya pas pulang jadi yang dibeli jadi merek B gitu kan. Tapi kalau memang kita sudah percaya, insya Allah kan sudah bisa. Ketika brand kita sudah kuat, kita biasanya orang sudah yakin gitu kan. Tidak bimbang lagi untuk memilih. Salah satu contohnya. Kita mulai dari beberapa mitos. Kita coba awali dulu materi kita dari pemahaman kita terhadap branding. Nanti tahapan keduanya kita bagaimana kita menciptakan sebuah brand yang yang panjang, yang umurnya panjang gitu ya. Dan nanti saya coba berikan contohnya dan beberapa langkahnya gitu. Mudah-mudahan ini bisa diaplikasikan di lembaga teman-teman. Let's start by dispelling some myths. Kita coba mulai dulu dari sebuah mitos bahwa orang ketika melihat logo itu biasanya disebut brand. Padahal pada dasarnya logo adalah bukan sebuah brand. Yang kedua, brand bukan hanya sebatas identitas, tidak hanya sebatas ini gitu kan. Selanjutnya adalah brand juga bukan sebuah produk gitu kan. Terus apa tuh brand teh gitu. Dan so what exactly is brand? Gitu. Kalau menurut Martin Meyer, ini adalah salah seorang praktisi di luar sana yang bergelut dalam sebuah brand. Brand adalah a person get a feeling about a product, service, and organization. Jadi brand itu adalah sebuah firasat gitu yang dikeluarkan oleh si brand tersebut sehingga kita berani mengorbankan apa yang kita punya untuk memiliki atau berinteraksi dengan brand tersebut. Sederhananya seperti itu. Atau dalam sebuah kata yang mungkin lebih mudah lagi, atau juga kalau dalam satu kata brand itu apa sih? Gitu kan. Kita bisa bilang persepsi kita terhadap sebuah produk. Dan brand itu adalah bukan apa yang kita katakan, tapi apa yang orang lain katakan kepada kita. Itulah sebuah brand. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa ini ya produk kita itu bagus, kualitasnya keren gitu kan, atau juga layanan kita itu bagus gitu. Itu bukan sebuah brand. Tapi ketika ada orang lain yang menyampaikan bahwa wah produknya si A bagus ya, nah, itu adalah sebuah brand. Jadi orang lain yang merasakan, orang lain yang mengatakan gitu. Sehingga nah inilah kekuatan dari sebuah brand, bukan kita yang menyampaikan, tapi orang lain yang menyampaikan. Nah, bisa dibandingkan antara marketing, advertising, dan branding. Ini kan sesuatu yang sangat mirip gitu kan. Nah, kalau misalkan tadi, oh, ini produk saya bagus gitu. Nah, ini dikatakan adalah sebuah marketing gitu kan. Kalau marketing gitu kan, brand saya bagus, produk saya bagus, berkualitas gitu kan. Harganya murah tapi kualitasnya bagus, gitu. Itu adalah sebuah marketing. Kalau advertising, I have a good product, itu barang saya bagus tapi yang diulang-ulang gitu kan. Advertising itu kan mengulang-ulang, atau untuk selalu mengingatkan. Ini kan strategi advertising seperti itu. Dan branding, I understand you have you get a product gitu. Dalam sebuah branding, orang lain yang mengatakan bahwa saya mengerti kamu memiliki produk yang bagus gitu. Saya tahu, misalkan tadi ya Lazisku itu layanannya bagus gitu, dan sangat terpercaya gitu. Penyalurannya sangat bisa dipercaya misalkan. Itulah sebuah branding. Nah, kalau kita ibaratkan yang tadi ya logo, identitas, juga produk, itu hanya di sebuah permukaan saja gitu kan, hanya di tataran sini aja. Ini sebatas visual.
Tapi brand itu di bawahnya. Kalau kita ibaratkan sebuah gunung es, kurang lebih seperti ini. Bahwa di dalam sebuah brand itu perlu atau butuh akar yang sangat kuat gitu. Mungkin kemarin sempat ramai ini ya, mungkin teman-teman yang suka ikut sering merhatiin sosmed atau Twitter. Kemarin itu sempat ada citra Polri sedikit agak jelek gitu ya, dan beberapa oknum gitu. Terus ada yang mengatakan bahwa sudahlah polisi itu ganti dengan Satpam BCA gitu. Kenapa Satpam BCA? Karena Satpam BCA sudah terkenal dengan keramahannya, terus juga dengan kepeduliannya kalau kita masuk, disapa dan sebagainya. Jadi salah brandnya Satpam BCA itu sudah bagus gitu dengan perilakunya, dengan attitude-nya dan sebagainya, sangat membantu kita gitu. Dan dengan oknum-oknum Polri. Jadi brandnya Polri itu jadi rusak gitu gara-gara beberapa oknum tersebut. Gitu. Tapi brandnya BCA gara-gara perilakunya Satpam gitu kan, jadi bagus gitu brandnya, keangkat gitu bahwa tugas untuk menjaga brand itu tidak hanya sebatas top manajemen sampai atau middle manajemen sampai top manajemen, tapi seluruh stakeholder yang berinteraksi yang memiliki yang punya kewenangan dengan brand tersebut gitu. Bisa jadi security itu ada di sini misalkan kecil gitu kan. Tapi kecil pun ketika mereka semua punya dampak gitu, semua punya dampak terhadap kemajuan sebuah brand atau kepercayaan sebuah brand. Nah, teman-teman juga mungkin pernah tahu contoh seperti ini juga ya, ketika misalkan kopi dengan cup biasa gitu kan, terus juga bandingkan dengan kopi yang memiliki brand, pasti secara harga akan berbeda gitu kan. Karena ada dua hal yang berbeda di sini. Karena kalau kopi biasa bisa kita sebut dengan komoditas gitu. Tapi ketika kita branding, dia akan memiliki sebuah brand dan harganya pun mungkin akan bisa jadi 4 kali lipat gitu ya. Mungkin yang ini cuma $1. Atau misalkan ini 2.000 lah gitu kan. Kalau misalkan kita beli di warung-warung gitu, di warung pinggir jalan 2.000 atau 4.000. Tapi kalau kita beli ini bisa 40.000 kan satu gini gitu. Ini adalah kekuatan sebuah brand gitu. Mungkin juga ketika telur gitu, telur kita kan kalau beli telur curah gitu, kalau satuan paling berapa sih 500 gitu. Misalkan kalau kita ditempelin logo Starbucks aja di situ, itu bisa jadi harganya 200.000 gitu, dan pasti ada yang beli gitu. Nah inilah kekuatan sebuah brand gitu. Antara kita bisa membedakan antara yang komoditas dan yang sudah tidak komoditas atau yang sudah memiliki brand. Jadi brand itu adalah apa yang kita bayarkan. Berarti kan selisihnya kalau kita lihat, misalkan pada dasarnya kan produknya sama ya kopi. Kalau kita minum juga nggak jauh beda kan, karena suka gitu ya. Ternyata nggak jauh beda, tapi kenapa harganya bisa mahal gitu. Itulah kekuatan sebuah brand. Jadi harganya kalau dari segi HPP mungkin sama-sama nggak jauh gitu kan. Berarti sisanya harga kita membayar sebuah brand gitu. Misalkan 2.000, ini 20.000 gitu. Berarti kan sekitar 18.000-nya itu brandnya ya, nilai sebuah brandnya gitu. Tapi kalau kita lihat Starbucks gitu kan, salah satu contohnya gitu. Rata-rata kan Starbucks di atas 35.000 ya, 20.000. Padahal kalau kita minum ya nggak jauh beda gitu. Itulah kekuatan sebuah brand. Jadi mungkin juga teman-teman bisa aplikasikan ke brand teman-teman. Nah ini juga Apple gitu. Apple iPhone secara market share itu hanya mendapatkan 14% sebenarnya gitu. Sudah kalah sama Samsung, sama mungkin Huawei gitu, Oppo gitu. Secara market share mereka kalah sebenarnya gitu. Tapi secara pendapatan market earning dia mencapai 74% pendapatannya atau keuntungannya gitu ya, 74% gitu. Karena apa? Karena brandnya gitu. Karena kalau secara fungsi mah nggak jauh-jauh beda gitu. Apalagi sekarang apa yang kemarin Huawei itu udah mirip Apple katanya kayak gitu. Walaupun dia secara market share kecil, tapi secara pencapaian mereka paling besar gitu. Bisa mencapai 74% gitu. Kayak dari sebuah HP gitu. Juga, nah ini
Terus gimana caranya kita bisa membuat sebuah brand yang timeless gitu, yang panjang. Pada dasarnya ketika membangun brand itu selama apa ya, tidak ada batas waktunya lah gitu. Selama kita hidup, kita pun sebagai personal gitu, kita kan dituntut untuk membangun personal branding. Sampai kapan kita ngebangun personal branding? Ya selama kita hidup. Gitu. Sampai mati kita harus ngebangun personal branding kita. Lembaga juga gitu, selama lembaga itu masih ada, ya terus harus dibangun brandnya gitu. Walaupun mungkin nanti berubah-ubah gitu. Ya kita lihat kondisinya sekarang seperti apa, gitu. Relevan, supaya tetap relevan gitu. Apalagi dengan kondisi pandemi ini ya, berubah semua tataran bisnis, ibarat tataran sosialitas, tataran consumer behavior. Nanti saya coba bahas juga sedikit tentang consumer behavior. Nah, gimana caranya kita supaya tetap relevan gitu. Misalkan sekarang positioning kita, lembaga kita sebagai lembaga zakat gitu. Nanti 2-3 tahun lagi apakah tetap masih relevan gitu dengan lembaga zakat misalkan. Bisa saja berubah gitu. Ini sangat mungkin karena sekarang aja perubahan zaman atau perubahan teknologi itu kan biasanya berubah itu 3 atau sampai 5 tahun sekali gitu kan. Sehingga kita kalau membuat strategic plan 5 tahun itu masih relevan. Tapi dengan kondisi kemarin dengan adanya pandemi, perubahan itu bisa terjadi 2-3 bulan. Gitu. Sangat cepat sekali. Bagi sekarang nanti berarti kan ke depan juga kita banyak sekali hal yang tidak kita bisa prediksi. Jadi kita harus tetap aware, tetap relevan, tetap harus lihat kondisi yang mana supaya kita juga tetap relevan. Kita bisa menjawab kebutuhan dari konsumen. Makanya penting di sini kita membangun brand kita. Tadi sedikit kita awali terkait dengan pentingnya atau pengertian tentang brand gitu. Sekarang gimana cara kita membangun atau membuat brand kita supaya timeless gitu. Kita coba lihat beberapa contoh. Ini misalkan Nike. Ini kan Nike itu lahir di tahun 1970, sekitar 1970-an gitu ya. Sekarang 2020 tetap aja gitu kan masih relevan gitu ke anak-anak muda. Karena mereka terus membangun atau berkomunikasi atau juga mengaplikasikan brandnya mereka. Sampai sekarang nggak kelihatan tua gitu kan, si brand itu tidak, karena kan kalau kita lihat umur dari 70 sampai 2020 21 sekarang gitu, kalau kita lihat bisa hampir lebih dari 50 tahun ya, sekitar 50 tahunan gitu. Tapi kalau kita ngelihat produknya, ngelihat brandnya, tetap aja muda gitu kan. Stylenya style anak muda aja dari dulu gitu. Ini juga Coca-Cola. Coca-Cola juga kan salah satu brand yang sudah lama kan. Yang mungkin seumuran lah ya sama Nike. Sampai sekarang pun mereka kalau secara umur bisnisnya mereka tua gitu. Udah puluhan tahun, tapi secara brand mereka masih kelihatan muda aja gitu. Nah, lembaga kita juga kan misalkan yang sudah di atas 30 tahun gitu kan pasti udah harusnya kalau secara lembaga mungkin tua gitu. Tapi secara komunikasi itu harus sesuai dengan targetnya gitu. Kalau kita lihat tadi Nike dan Coca-Cola ini kan misalkan targetnya anak muda, ya mereka terus kelihatan muda. Terus dia menyesuaikan dengan target marketnya gitu. Target marketnya siapa, dia harus terus membangun komunikasi supaya tetap relevan dengan target market mereka. Nah, yang pertama adalah kita harus menentukan goals kita apa dulu. Nah, kalau dalam sebuah bisnis kan visi kita ini apa nih? Oh, ini juga teman-teman bisa diaplikasikan ketika teman-teman membuat campaign di sini. Kita pertama harus tentukan dulu tujuan kita mau kemana gitu. Karena tujuan ini kan supaya kita mempunyai arah yang jelas gitu. Oh, tujuan saya mau ke Jogja gitu. Ya udah kita ke Jogja. Terus apa yang harus kita siapkan gitu. Terus kita harus naik apa gitu. Berangkat jam berapa gitu. Terus juga tadi ya, ketika kita mempunyai set goals yang baik, kita akan mempunyai arah yang jelas. Dia akan terus memotivasi kita, dia akan terus memberikan challenge, dan mungkin kita akan berpikir di luar kebiasaan gitu. Kayaknya kalau ke Jogja naik kereta kayaknya bosen gitu. Ya udah naik mobil aja lah gitu. Bisa bawa mobil
kan kita di perjalanan pasti akan ada sesuatu experience yang sangat berbeda. Goals-nya kita mau apa nih gitu, karena wah kita membangun awareness, terus juga apakah tadi ya saya mau ngambil market share gitu, atau mengambil benefit dari situ, atau juga saya mau mengengage konsumen saya gitu. Itu juga bisa jadi direct selling gitu. Saya target goal saya adalah capaian nih gitu, supaya capaian saya supaya lebih besar. Kan nanti ketika kita sudah goals-nya jelas, message yang kita sampaikan pun akan mengarah ke goals yang kita buat tadi. Jadi apa nih message-nya gitu ketika kita membuat atau ketika kita membuat goals kita sebuah capaian, apa nih message yang relevan dengan capaian tersebut gitu. Oh saya hanya sebatas awareness kok, gitu kan. Oh, saya supaya produk kita dikenal dulu gitu. Karena kan orang untuk memutuskan membeli sesuatu, ya yang pertama adalah harus tahu dulu gitu kan. Tidak ujuk-ujuk beli. Gitu. Karena ya ngapain kita beli sesuatu yang tidak kita kenal gitu. Ini harus kita kenalkan dulu. Saya harus bangun awareness dulu nih gitu. Tahapannya nanti mungkin tahapan berikutnya kita goals-nya adalah selling. Ini bisa ditentukan. Yang penting kita punya tujuan yang jelas dulu di awal gitu. Ya, ketika kita sudah punya tujuan yang jelas, kita bisa mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Yang kedua adalah know your competitor. Kalau dalam Sun Tzu, know your enemy and know yourself, and you can fight 100 battles without disaster. Nah, ketika kita sudah tahu kompetitor kita siapa, kita sampai aktivasi mereka seperti apa. Ibaratnya kalau dalam Sun Tzu kalau kita tahu kompetitor kita, kelemahan dan kekuatannya mereka, ya kita bisa bertarung tanpa ya, tidak bersusah payah lah gitu ya, mengalahkan kompetitor tersebut. Kita cari positioning kompetitor kita seperti komunikasi kita, sehingga kita bisa bangun diferensiasi kompetitor kita, keunggulannya di penyaluran misalkan. Wah kita harus punya diferensiasi apa nih ketika penyaluran gitu. Misalkan kita penyalurannya ke pelosok gitu kan, atau ke pesisir pantai misalkan. Itu kan sesuatu yang berbeda juga. Kita tahu karena kompetitor melakukan ini, kita harus melakukan hal yang lebih dari kompetitor gitu, supaya kita bisa membangun diferensiasi dan positioningnya juga kita berbeda. Dan tapi pada saat ini kalau kata Bijos itu kita tidak jangan terlalu fokus pada kompetitor, tapi fokuslah pada consumer. Dalam artian kita jangan ngikutin terus gaya kompetitor gitu. Kadang kan kita saya suka ngelihat gitu ya, kalau lembaga-lembaga kecil suka ngikutin lembaga-lembaga yang besar gitu. Perusahaan-perusahaan kecil suka ngikutin perusahaan besar. Nah, itu yang mungkin harus kita hindari hal-hal yang seperti itu. Kita pelajari kompetitor seperti apa, tapi bukan untuk meniru, tapi untuk melakukan sesuatu hal yang berbeda dari kompetitor. Kadang kelemahan orang-orang Indonesia ketika benchmarking ke kompetitor itu kita meniru produknya gitu. Kita tiru produknya kayak gimana, kayak di bisnis kuliner gitu. Wah, ada yang maju nih misalkan kafe apa gitu, bikin makanan apel misalkan sekarang yang lagi rame. Ya kita biasanya diikutin produknya yang kita ikutin gitu. Orang-orang Indonesia itu seperti itu. Justru yang harus kita ikutin adalah sistemnya seperti apa gitu. Yang harus kita pelajari adalah sistemnya, bukan produknya. Jadi intinya kita memahami kompetitor kita. Apalagi kan kalau misalkan dengan kondisi sekarang gitu, kadang ada kompetitor secara langsung, ada kompetitor secara tidak langsung. Dulu mungkin Bulbird menganggap kompetitor utamanya adalah taksi-taksi yang lain, misalnya kayak Express dan lain sebagainya. Ternyata kan mereka dilibas oleh Gojek yang tadinya mungkin bukan kompetitor secara langsung. Gitu. Ini juga di lembaga-lembaga sosial apa nih kompetitor-kompetitor yang secara tidak langsung, itu kan sangat membahayakan ya dengan kondisi-kondisi sekarang. Itu bisa melibas raksasa-raksasa lah ibaratnya kalau kita benchmark ke Gojek dan Bluebird. Gitu. Mungkin teman-teman yang lebih tahu gitu kan. Kalau saya coba kemarin
observasi gitu ya terhadap kompetitornya LAS itu adalah sekarang personal crowdfunding. Teman-teman juga lihat ya terakhir beberapa waktu lalu Ustadz Adi Hidayat mengumpulkan dana untuk Palestina bisa sampai berapa 30-an miliar gitu ya kalau nggak salah, 80 miliar kalau nggak salah, teman-teman mungkin lebih paham. Nah, itu adalah salah satu, bisa dikatakan itu salah satu kompetitor yang secara tidak langsung gitu ya buat lembaga-lembaga zakat. Kenapa orang-orang tidak berdonasi atau menyampaikan donasinya ke lembaga zakat, tapi ke personal gitu, ke ustadz atau sekarang ke influencer. Nah, influencer juga ini menjadi sesuatu yang bisa dikatakan kompetitor secara tidak langsung. Saya juga kemarin coba lihat perilaku itu ketika orang-orang, ketika netizen ketika melihat orang-orang yang kesulitan, orang-orang yang sedang dalam musibah gitu. Mentionnya itu bukan lembaga zakat lagi sekarang gitu, tapi influencer gitu. Ketika misalkan ada orang yang butuh bantuan, nanti mereka mention Arif Muhammad, terus misalkan Denny Sumargo gitu kan. Ini kan sebuah perilaku yang mungkin berubah gitu, yang tadinya orang-orang beberapa tahun lalu saya masih ingat gitu, banyak orang kalau ada yang kesulitan atau butuh bantuan, mentionnya itu lembaga zakat. Tapi sekarang udah personal seperti itu, karena mereka sudah mereka sudah memiliki kepercayaan kuat, mereka sudah kelihatan sering berbagi misalkan. Ini kan tantangan tersendiri buat teman-teman gitu, ketika memahami sebuah kompetitor. Selanjutnya adalah yang ketiga, kita harus tahu know your target audience. Ini juga nyambung tadi gitu, behavior orang itu sangat cepat berubah. Kita harus terus ngikutin perubahan-perubahan apa yang terjadi, karena mungkin fenomena sekarang itu akan berganti atau berubah dengan fenomena yang misalkan nanti siang muncul gitu. Mungkin nanti besok ada lagi yang baru, Bahkan ketika kita ingin mengenal audiens atau target market kita harus berpikir, kita harus tidur, sleep atau makan seperti layaknya mereka gitu. Kita harus tahu dari bangun tidur sampai tidur lagi itu mereka ngapain. Mungkin teman-teman sering lihat ya, atau sering dapat merchandise dari brand besar, terutama FMCG. Ketika dapat mug, misalkan tulisannya Sarimi gitu kan, atau dapat jam dinding Indomie gitu kan, merchandise atau tempelan kulkas Indomie gitu kan. Itu karena tahu mereka biasanya touch point yang mereka dekatin itu ibu-ibu, misalkan ya salah satu contohnya misalkan ibu-ibu gitu kan, bangun tidur kan pasti habis sholat dan sebagainya mereka kan pada ke dapur tuh, aduh hari ini kita bikin sarapan apa ya buat anak-anak gitu, buat keluarga gitu. Secara tanpa kita sadari Indomie itu udah masuk di situ kan, udah ada tempelan kulkas misalkan. Nanti ibu-ibu tuh dalam kebingungan mereka ketika ngelihat ada Indomie di situ, wah kayaknya bikin Indomie enak nih gitu. Pagi-pagi bikin Indomie goreng misalkan buat anak-anak. Jadi kan kita memutuskan untuk membuat Indomie goreng misalkan sih. Itu salah satu touch point ketika kita tahu si konsumen itu ketika bangun tidur sampai tidur lagi itu ngapain. Atau misalkan ketika dulu ada sebuah brand yang melakukan pendekatan seperti itu. Jadi dulu tuh saya pernah baca oli tapi saya lupa olinya mereknya apa, tapi oli motor gitu. Dia membaca perilaku orang Jakarta itu ketika nyampe kantor, dia tidak langsung masuk ke kantor gitu. Biasanya kan orang-orang yang kerja di Jakarta itu rata-rata yang orang Depok, orang Bogor, Bekasi gitu ya, mereka pakai motor. Ketika mereka datang ke kantor, mereka lakukan adalah pertama mereka masuk toilet dulu gitu. Jadi si Oli itu bikin stiker di depan toilet itu gitu kan. Nah, itu salah satu touch point yang paling efektif kata mereka gitu kan. Dibandingkan touch point lagi gitu. Dibandingkan misalkan iklan-iklan di TV atau billboard yang lain. Karena mereka tahu perilaku, ternyata orang-orang perilakunya seperti itu gitu. Ketika mereka nyampe kantor,
mereka datang, yang pertama lakukan adalah mereka ke toilet, misalkan ya bersih-bersih dulu karena udah naik motor gitu kan. Atau mungkin buang air kecil dulu gitu. Ternyata itu sangat efektif. Mereka udah memahami gitu kan. Karena udah ngikutin dari bangun tidur sampai tidur lagi. Misalkan kalau pagi banyak sekali sebenarnya touch point yang bisa kita tekan. Sekarang kalau pagi kan sudah banyak billboard gitu ya di jalan, nanti nyampe kantor misalkan email, nanti istirahat, kalau kita ke kantin, terus di meja kantin itu ada tulisan teh botol dan lain sebagainya, itu adalah strateginya mereka gitu untuk terus mendekati kita. Nanti pulang kantor, di jalan ada apa lagi. Pentingnya kita memahami perilaku memahami perilaku terhadap target audiens kita. Misalkan target audiens kita, nah kita harus pecahkan kalau dalam strategi marketing itu kan ada STP ya, segmentasi, targeting, dan positioning. Nah, nanti di segmentasi itu kan ada jenis kelamin, terus juga demografis, dia tinggalnya daerah mana, terus juga behavior. Nah, nanti nyambung ke tadi ya customer behavior-nya mereka seperti apa gitu, perubahan perilaku yang mereka lakukan. Nah, ini yang harus kita pahami gitu kan, supaya kita bisa masuk ke dalam kehidupannya mereka gitu. Kalau misalkan kita tidak masuk, ya pasti kita diabaikan gitu dari mereka. Ini pentingnya kita memahami target audiens kita. Jadi kita harus tahu obrolan mereka seperti apa gitu kan. Walaupun sekarang sudah sangat gampang ya, walaupun tidak harus kita survei, tidak harus kita riset, kita bisa menggunakan data analitik gitu kan, atau data secondary data. Kita bisa masuk ke Twitter, apa sih yang sedang diobrolin sama mereka teh gitu kan. Atau target audiens kita sosial medianya lebih ke Instagram. Kita di Instagram bagi apa yang dibahas gitu. Atau mungkin target audiens kita, atau karena kita mau membangun awareness, ternyata target audiens kita banyak kan di TikTok gitu kan. Banyak masalah gitu kan, kita juga masuk ke TikTok. Kita belajari gitu kan, perilaku mereka lagi ngobrolin apa. Kalau memang ternyata kita bisa masuk, kita ikut berdiskusi dengan mereka. Itu yang biasanya keberhasilan sebuah brand itu seperti itu. Jadi kita bisa masuk, kita bisa tahu perilaku apa yang sedang terjadi di target audiens kita. Selanjutnya adalah, nah ini kita harus tahu demografinya berarti kan wilayah ya. Nah ini juga penting karena di Indonesia itu kan wilayah karena ditentukan oleh culture biasanya. Budayanya beda-beda ya. Misalkan saya di Jawa Barat, di Bandung. Di Jawa Barat aja antara Bandung, Bogor, Bekasi itu kadang kan perilakunya beda-beda. Belum nanti di Jogja juga beda-beda. Ini kita gimana cari benang merahnya gitu kan ketika kita mendekati mereka. Karena bisa jadi misalkan dengan umur yang sama, orang-orang Bandung misalkan anak muda umur 30, umur 25 misalkan, atau umur 22 sampai 25, malam minggu itu banyak kan yang ke kajian misalkan. Ternyata di Jakarta umur segitu banyak yang ke clubbing gitu kan misalkan. Di Jogja umur segitu banyak yang kemana gitu. Harus kita cari benang merahnya. Terus kita mau masuk seperti apa gitu. Cara emosionalnya, rasional, gender, psikografis, dan lain sebagainya. Ini ketika kita mendekati konsumen kita. Ini beda-beda. Belum nanti ada faktor-faktor yang lainnya. Yang selanjutnya adalah buatlah positioning atau brand souls kita apa nih? Yang tadi sempat saya mention, ketika kita tahu kompetitor kita kelebihannya di mana, kelemahannya di mana, sampai kita tahu positioningnya seperti ini, kita harus membangun positioning yang berbeda, gitu kan, supaya kita bisa dilihat oleh konsumen kita, gitu kan, atau donatur kita. Kalau kita kasih contoh, gitu kan. Ini yang atas mobil apa coba teman-teman? Ini adalah mobil Mercedes. Yang ini BMW. Ini saya kasih contoh dalam dunia otomotif. Ini adalah Volvo. Masing-masing ini sudah memiliki positioning yang berbeda-beda. Walaupun ya kalau kita lihat ini kelas atas semua. Mungkin kalau dari segi target ini sama, ini mirip target audiensnya sama kalau saya lihat.
Tapi secara positioning ini beda-beda. Ketika Mercy gitu kan, positioningnya adalah luxury, gitu kan, kemewahan, orang-orang yang memiliki atau orang-orang yang punya interestnya kemewahan pasti belinya Mercy. Gitu. Tapi ketika dia punya interest yang lain, misalnya orang-orang kaya punya interestnya, saya lebih ke experience, misalnya saya beli BMW. Gitu. Karena kalau beli Mercy, kita jangan duduk di depan gitu. Kalau kita duduk di depan nyetir pakai Mercy, itu pasti disangkanya supir gitu. Tapi beda halnya dengan BMW. BMW itu harus nyetir sendiri, walaupun kita yang punya harus minus sendiri karena positioningnya adalah ultimate driving. Jadi ibaratnya kayak kepuasan tersendiri dalam mengendara gitu. Dan kalau umur kita udah tua, kalau mengendara BMW itu pasti kelihatan muda katanya. Gitu. Sementara Volvo itu kelebihannya apa sih? Gitu. Volvo itu adalah di safety, keamanan, gitu. Positioningnya itu dia lebih mengutarakan keamanan, gitu, keamanan berkendara. Bahkan konon katanya gitu, saya pernah baca artikel, mobil yang memiliki keamanan terbaik itu adalah Volvo. Itu aja sabuk pengaman itu pertama yang buat adalah Volvo. Yang pertama yang bikin sabuk pengaman itu adalah Volvo. Nah, akhirnya kendaraan-kendaraan lain mengikuti dan untungnya si sabuk pengaman itu nggak di copyright sama si Volvo. Gitu. Jadi si Volvo alhamdulillahnya bagus gitu, baik. Ibaratnya kalau bahasa kita silakan dipakai oleh semua karena ini untuk keselamatan semua gitu ibaratnya gitu. Justru itu si sabuk pengaman itu awalnya dari Volvo sehingga semua menggunakan sabuk pengaman, artinya secara positioning seperti itu. Atau juga misalkan Avanza gitu. Oh jangan Avanza deh, Innova kan sudah terkenal dengan mobil keluarga ya, family lah gitu. Ketika kita beli mobil yang mirip Avanza, expander lah gitu yang buat keluarga juga, tapi nggak disebut mobil keluarga gitu, karena mobil keluarga udah dimiliki oleh Kijang gitu. Ini positioningnya udah kuat. Nah, timeless luxury ini yang Mercy, ini yang BMW, ini yang Volvo, itu masing-masing udah. Nah, lembaga kita mau positioningnya seperti apa gitu. Ini harus walaupun misalkan sama target marketnya sama dengan lembaga lain, ketika kita mempunyai positioning, orang akan memiliki persepsi yang berbeda. Yang selanjutnya adalah bangunlah promise atau ciptakanlah sebuah promise gitu. Karena promise itu adalah sebuah komitmen yang akan kita berikan kepada konsumen gitu. Karena kan ketika orang mau membeli produk kita sudah memberikan janji bahwa ketika kita menyerahkan produk kita bahwa produk kita itu kualitasnya bagus gitu misalkan. Mereka udah tahu janjinya bahwa produknya bagus gitu. Ketika kita produknya jelek, pasti orang itu akan komplain dan lain sebagainya. Akan ceritakan ke teman-temannya gitu, bahwa produk kita jelek misalnya. Kita harus memberikan promise yang baik. Nah, ini beberapa contoh gitu. IKEA gitu. Promise-nya adalah to provide well-designed quality product and affordable price. Gitu. Dia menciptakan produk-produk yang memiliki kualitas dan bagus gitu, dengan harga yang terjangkau. Gitu. Kalau misalnya, ya mungkin kalau di segmennya mungkin itu terjangkau gitu harga-harga segitu. Kalau kita kan kadang suka, mahal ya, bagus sih gitu kan kadang. Bagus produknya tapi mahal gitu. Ya mungkin kita bukan segmennya gitu. Jangan salahkan si IKEA-nya. IKEA mau mahal gitu kan. Ya iyalah kita bukan segmennya. Mungkin kalau menurut segmennya iya terjangkau ya. Kadang kita suka menyalahkan si brandnya gitu ya. Terus yang kedua adalah Lego. Lego itu joy of building, fight of creation. Jadi ketika kita membuat atau menyusun Lego itu ya kita nikmatin gitu walaupun lama kan kadang suka berhari-hari kalau misalkan si susunannya banyak gitu.
Tapi ketika kita itu sudah, misalkan kita lagi ngebangun gedung, wah lagi asik-asiknya pasang, dan akhirnya tercapai gitu sukses, bisa kita ngebangun gedung itu kan akan mendapatkan sebuah kebanggaan ya, menciptakan sebuah pride of creation. Wah bangga saya udah menyelesaikan ini, posting sosmed gitu kan. Terus juga Walmart always low price always katanya. Jadi katanya Walmart itu salah satu minimarket paling murah gitu ya di Amerika sana. Ya mereka memberikan janji bahwa kita paling murah. Kan teman-teman suka bilang, suka dengar juga ya atau lihat ada toko gitu katanya. Ya kita pasti harganya termurah, sok bandingin sama yang lain gitu. Garansi gitu kan, kalau memang ada yang lebih murah balikin uangnya juga kayak gitu. Dan ini janjinya seperti itu. Atau Coca-Cola gitu kan, open a Coke, open happiness. Nah, kenapa? Yang membuka kebahagiaan. Jadi Coca-Cola ini biasanya gencar-gencarnya gitu, hadirnya mereka itu ketika ada momen-momen kebahagiaan kayak Lebaran, sih teman-teman pasti dapat parcel lah gitu ya, atau mungkin beli buat hadiah, beli Coca-Cola dan lain sebagainya, atau mungkin tahun baru atau hari raya agama lain. Makanya komunikasi yang dilakukan oleh Coca-Cola itu, saya dulu pernah ikutan bikin iklan Coca-Cola di Jakarta itu ketika puasa itu bulan Juli, itu dari Maret mereka udah mempersiapkan syuting buat persiapan nanti Ramadan. Padahal kan masih jauh, tapi mereka udah prepare bahwa oh nanti ada momen kebahagiaan nih, ada momen Lebaran. Ya, mereka kan supaya mereminder target market mereka, ya harus dilakukan pra puasanya gitu, pra Lebaran atau di puasa gitu, karena Lebaran. Tapi pas puasa iklannya itu tayang, ya orang kan jadi ter-reminder tuh, oh iya beli Coca-Cola kayaknya seru nih Lebaran sambil ngumpul-ngumpul misalkan. Kan salah satu pendekatan. Dan ini mereka melakukan komunikasinya tuh atau positioningnya tuh ketika momen-momen kebahagiaan. Selanjutnya ini ketika kita melakukan implementasi, saya juga kasih gambaran. Mungkin kalau dulu Bapak Ibu teman-teman ada yang pernah mendapatkan mata kuliah komunikasi ya terkait AIDA, attention, interest, desire, action, terus sempat berubah jadi AIDMA. Nah sekarang dengan kemajuan teknologi itu berubah menjadi AISAS. Ini saya coba ambil dari Dentsu. Dentsu itu adalah agensi multinasional dari Jepang. Ini juga ada kalau dari Marcus itu 5A, attention, attention, appeal, pokoknya A semua gitu. Kalau ini kan AISAS gitu, kalau Marcus itu 5A. Kalau AISAS itu attention, interest, search, action, share gitu. Dengan perilaku konsumen sekarang, ketika memiliki sosmed itu akan mudah mereka men-share entah itu kepuasan atau ketidakpuasan sebuah brand, mereka pasti akan share gitu. Nah, tahapan consumer journey kita juga gitu kan. Ketika kita ingin membeli sesuatu, kita terpapar dulu kan oleh brand tersebut. Misalkan tadi yang membeli HP Samsung misalkan, tiba-tiba saya dapat iklan Samsung gitu. Samsung kayaknya menarik, kayaknya bagus. Lalu kan kita aware tuh di situ tahu, udah gitu, saya tertarik nih gitu. Oh saya tertarik, interest kan, nanti pas saya cari tahu kan, setelah tertarik saya cari tahu di Google search, oh Samsung tipe A misalkan. Setelah ternyata setelah dia nyari, akhirnya dan tertarik, akhirnya kita beli kan di sini action. Nah, setelah kita action beli, setelah kita merasakan experience-nya seperti apa, ternyata si Samsung itu memuaskan, pasti kita akan cerita gitu. Walaupun misalkan tidak cerita di sosmed, kita bisa cerita ke teman atau ke saudara, saya habis beli Samsung loh gitu. Ini bagus-bagus gitu. So, kameranya jelas, kameranya bisa ngeblur sebagian gitu. Itu kan pasti akan kita share gitu. Atau tiba-tiba ada teman yang nanya, gimana? Pernah kamu pakai Samsung A gimana rasanya gitu kan? Oh iya gini loh gitu, pasti kita akan cerita.
Itu juga kalau misalkan pengalaman kita jelek gitu kan, pasti kan bisa wah Samsung ini mah jelek gitu. Tong beli gitu. Kadang-kadang seperti itu. Dan ini juga berlaku ke bisnis-bisnis yang lain. Nah, ini kurang lebih ini ya, ASAS, bahwa itu proses awareness itu proses perkenalan sebuah produk. Dia interest, kita evaluasi konsumen tentang sebuah produk, sehingga muncul ketertarikan. Dan ketika sudah tertarik, dia akan nyari kan ke search engine. Setelah tertarik, dia akan berinteraksi atau action akan membeli produk kita, sehingga kita akan berbagi dengan saudara, teman, dan lain sebagainya. Ini beberapa pendekatan tools ketika kita tadi ya berdasarkan 5 atau 6 ISAS tadi. Ketika tahapan awareness kita mau bikin apa aja nih gitu kan. Kalau kita bikin, kalau zaman dulu kan pendekatannya iklan TV ya. Iklan TV yang mungkin kalau brand-brand kecil mah berat sekarang mah gitu. Apa dengan harga yang 1 kali iklan itu bisa puluhan juta gitu. Tapi sekarang ketika membangun awareness sangat murah sekali, kita bisa optimalkan sosial media gitu kan. Ini bisa gratis di situ. Sehingga kita bisa bikin radio, iklan radio, bikin event, bikin billboard dan lain sebagainya. Tahapan interest juga sama. Mungkin nanti message-nya yang berbeda. Ketika dia udah kenal, gimana supaya tertarik. Gitu. Nah, nanti setelah tertarik, nah kita harus siapin ibaratnya kalau di dunia digital ada landing page gitu kan, atau kalau dulu konvensional kita siapin brosur, atau kita adain event ketika bisa mencari, oh dia bisa kasih brosur aja gitu, yang cari tinggal dilihat di brosur, mereka sudah yakin, mereka akan pergi ke outlet kan, mereka ke toko website, e-commerce dan lain sebagainya, saya beli di e-commerce aja gitu, sehingga mereka nanti akan melakukan rekomendasi kepada temannya, rekomendasi kepada saudaranya, sehingga di sini muncul terkait dengan word of mouth. Nah, ketika sudah muncul word of mouth, itu biasanya sebuah strategi yang ketika brand kita sudah jadi omongan orang, itu ibaratnya sudah menjadi bisa jadi brand advokasi ibaratnya, kita bisa jadi dibela gitu kan oleh mereka gitu. Jadi kita sudah secara berarti salah satu keberhasilan kita membangun brand ketika brand kita sudah diomongin gitu, dalam hal omongan-omongan yang positif tapi ya inilah salah satu prosesnya. Ya, brand can live without a business, but a business can live without a brand. Gitu. Jadi brand itu bisa hidup tanpa sebuah bisnis sebenarnya gitu. Tapi bisnis tidak akan bisa hidup tanpa ada brand gitu. Jadi kan kalau nggak ada brand nggak kelihatan gitu kan apa gitu kan nggak ada bisnisnya mah gitu. Kalau bisnis kita nggak ada namanya, nggak ada visualnya, nggak ada orangnya gitu, ya nggak akan bisa jalan gitu. Tapi brand itu bisa hidup tanpa sebuah bisnis gitu. Contohnya adalah agama gitu. Agama itu adalah sebuah brand. Tapi dia tidak ada unsur bisnisnya gitu. Tapi orang percaya gitu. Kayak kita misalnya di agama kita Islam gitu, brandnya kan udah kuat dan kita percaya gitu dengan Islam. Dan kita percaya ketika apa yang sudah dijanjikan dalam agama kita dan kita harus ngikutin. Kita ketika walaupun janji itu belum kelihatan, misalkan ketika kita bersedekah itu akan mendapatkan pahala gitu. Walaupun pahala itu nggak kelihatan gitu. Kan kita percaya. Gitu. Itulah sebuah kekuatan sebuah brand dalam hal konteks dengan agama. Nah, it takes 20 years to build a reputation and 5 minutes to reinvent it. Ya, dengan kondisi sekarang bahwa kalau kata Warren Buffett ini membangun brand itu perlu waktu yang sangat panjang, gitu. Bisa dikatakan ini 20 tahun. Gitu. Tapi cukup 5 menit untuk menghancurkannya. Gitu. Ya tadi ya sebagai saya kasih contoh misalkan brandnya Polri, karena ada beberapa oknum yang rusak, udah jadi rusak. Apalagi sekarang ya dengan dunia digital, ketika kita salah posting aja satu postingan kita melakukan salah posting, wah bisa rusak gitu brandnya sudah kita bangun selama puluhan tahun gara-gara satu postingan gitu. Mungkin dulu yang sempat ramai misalkan Eiger dulu kan sempat posting produknya yang direview oleh salah satu YouTuber dengan kualitas yang seadanya, terus dikomen oleh
Eiger, akhirnya Eiger sempat jatuh gitu kan. Tapi jangan khawatir kalau brand kita sudah besar gitu. Kita bisa ngebalikin gitu. Kita bisa memulihkan brand kita. Atau ketika brand kita sudah kuat, gitu. Besar juga kalau tidak kuat biasanya agak sedikit sulit gitu. Tapi brand kita sudah kuat, brand kita sudah dibela gitu. Atau secara personal branding gitu. Kemarin yang ada YouTuber yang kabur dari karantina, tapi mereka sudah memiliki fans-fans yang loyal, itu kan dibela gitu oleh mereka. Atau juga beberapa waktu lalu Gojek itu waktu ke awal kemunculannya sempat mau dimatikan, tapi karena Gojek itu sebuah brand yang memang ternyata memecahkan masalah dan orang sudah banyak yang mendapatkan kebermanfaatan dari Gojek tersebut, ya akhirnya karena dia sudah menjadikan customer-nya itu jadi advokasi gitu pembela gitu. Akhirnya brand itu naik lagi gitu. Nah, ciptakanlah para pembela-pembela itu gitu. Ciptakanlah konsumen-konsumen kita sampai tahapan engage dan juga membela gitu kan. Ketika kita sudah dibela oleh konsumen kita, kita sudah bukan sudah aman, ya setidaknya kita sudah memiliki brand yang kuat. Jadi saya coba terima kasih. Terus saya kasih di akhir saya kasih contoh video yang menurut saya ini keren dan mungkin bisa diaplikasikan juga, mungkin ya dijadikan referensi buat teman-teman lembaga sosial gitu. Tapi ini iklan Samsung. Kalau misalkan ini bisa jadi pendekatan untuk eksekusinya teman-teman gitu. Ketika teman-teman membuat sebuah message gitu. Stop share dulu. Ada ya. Aku sebentar dulu. Pak, belum ada suaranya, Pak. Punten. Udah ada suaranya ya? Ya, Pak. Nggak ada suaranya. Share audio mana?
Ya, aduh maaf ya, nggak ada suaranya. Nanti saya share ininya aja dulu ya, share linknya. Siapa? Teman-teman bisa lihat di YouTube. Ya mungkin itu yang bisa saya sharingkan buat teman-teman, yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, mungkin kita diskusi saja. Ya Pak, sudah ada satu pertanyaan dari Pak Henry dari Lazisku. Pertanyaannya, teknik meriset menggunakan apa? Tanya Pak. Ya, sebenarnya ada dua jenis lah ibaratnya. Meriset itu ada, kita kalau mencari data itu ada yang primary data dan ada yang secondary data. Kalau yang primary data itu mungkin kita butuh waktu, butuh biaya juga gitu. Karena itu kan kita riset secara langsung ya, kita nanya langsung ke customer kita. Misalkan teman-teman langsung datang ke lapangan. Kalau zaman dulu kan gitu ya, mungkin teman-teman juga pernah dapat ada orang yang bawa selebaran, terus suruh minta waktunya buat ngisi form gitu ya, kita dapat pulpen dan sebagainya. Nah sekarang ini dengan digital ini sangat memudahkan untuk kita meriset. Kita bisa pakai Google Sheet, kita tinggal ngasih linknya ke teman-teman, nanti bagiinnya gitu. Itu juga sudah termasuk dalam teknik kita meriset gitu. Atau juga di Instagram Story, Instagram Story kan juga ada ya di situ, ada orang yang sedang nanya tanpa kita sadari, biasanya pertanyaan-pertanyaan itu mereka dalam rangka untuk riset. Nanya dong, misalkan sebuah brand pernah menggunakan produk ini nggak ya, gitu. Itu juga salah satu teknik kita meriset. Banyak hal sekarang, atau juga kita baca data-data hasil riset orang-orang, gitu. Itu secondary riset. Gitu. Misalkan ada risetnya Marcus atau yang sering ramai itu kemarin risetnya Yusuf Hadi ya, terkait consumer behavior. Nah, kita udah tidak perlu ngeriset lagi kan, tinggal kita baca, pahami, terus kita bisa aplikasikan tuh dari situ, sebenarnya lebih mudah gitu. Tanpa harus mengeluarkan biaya yang lebih besar. Enaknya sekarang seperti itu. Kalau kita baca riset-riset yang dari luar, gitu, ada Kantar, banyak lembaga-lembaga riset yang kita bisa pelajari. Nah, nanti tinggal kalau misalkan lembaga-lembaga itu dari luar negeri, kita tinggal bandingkan gitu, relevan nggak ya dengan kondisi di kita. Gitu. Kalau misalkan kurang relevan, nanti kita harus nyari riset-riset yang memang riset Indonesia. Ada juga yang sering riset lembaga-lembaga sosial itu Jackpot namanya. Itu ada startup yang bergerak dalam riset gitu. Namanya jackpot.com gitu kan, satu jackpot.org. Nah, teman-teman bisa download di situ hasil-hasil riset
biasanya perilaku konsumen ketika Lebaran, Idul Adha itu biasanya banyak di situ. Tinggal download. Juga Google juga kan suka biasanya tuh tiap tahun biasanya suka ada hasil kajian. Nah, kita sudah tidak harus meriset secara detail gitu. Atau teman-teman mau meriset sendiri, mau meyakinkan terkait brandnya teman-teman bisa gitu kan. Tinggal bikin Google Sheet, nanti sebarin, bisa lewat email, bisa lewat grup-grup WA. Itu sekarang sudah sangat mudah lah ketika kita melakukan riset. Gitu, Ya, buat teman-teman yang lain juga bisa raise hand atau tulis pertanyaannya di chat. Nah, sekarang udah ada Pak Sigit nih yang udah raise hand. Ya, mangga Pak. Bismillah. Mau tanya ya, lembaga kami ini lembaga baru ya. Terus kemudian dari sisi nama, Pak Isam, dari sisi nama itu kadang orang keliru dengan lembaga yang sudah eksis. Yang sering itu Lasismu. Jadi kita ini dikira Lasismu. Orang sudah beri kita, orang sudah donasi kita, intinya sudah donasi. Gitu ya. Itu mengira kita Lasismu. Gitu ya. Nah, pernah ada satu donatur yang saya konfirmasinya, kita Lazisku Bapak Lazis Quran. Oh, bukan Lazisku ya, gitu. Bukan Bapaknya. Terus gimana Pak donasinya? Ya udahlah terus aja. Nah, mensikapi yang seperti ini Bapak, ini sebaiknya bagaimana? Apa yang perlu kami lakukan ya? Terima kasih. Ya, mungkin ada satu opportunity ya ketika kita punya kemiripan dengan lembaga lain gitu, apalagi misalkan lembaga-lembaga besar. Cuman kan tantangannya nanti ke depannya seperti apa gitu kan. Ya, kalau saya sih saran saya supaya Bapak juga punya otentisitas yang kuat gitu. Mungkin baiknya dibedakan sih sebenarnya. Itu karena nanti ke depannya juga orang akan melihat bahwa kita sebagai follower gitu kan ujungnya gitu. Nah, sehingga ketika kita dijadikan sebagai follower kan nanti mungkin ada kelemahannya tersendiri ya. Nah, nanti mungkin ya di awal orang ya kalau memang ternyata beruntung ya udahlah nggak apa-apa donasinya terusin aja. Tapi kan kedepannya mau seperti apa gitu kan? Tinggal kita set goal dulu nih ke depan bahwa kita juga kan ingin lembaga kita itu punya orisinilitas gitu kan, punya sesuatu yang berbeda dengan yang lain gitu kan. Mungkin mumpung di awal belum besar, bisa jadi kita mengambil langkah untuk merebranding gitu kan. Di develop ulang, namanya diganti mungkin ke yang lebih berbeda dari lembaga-lembaga yang lain gitu kan. Sehingga mungkin nanti juga dalam komunikasinya ketika kita merubah bahwa kita dari Lazisku ke apa gitu kan, kita sampaikan ke donatur-donatur kita supaya donatur kita juga tahu bahwa kita berubah nama. Makanya karena ada kemiripan dengan brand-brand yang lain, jadi orang ketika dengan adanya mirip, apalagi kalau kita hadir setelah brand besar tersebut gitu misalkan, jadi dianggapnya kita sebagai follower nantinya gitu. Jadi kan kita pengennya bahwa brand kita itu sebagai ya orisinilitasnya kuat gitu. Harapannya mungkin dengan adanya penggantian nama itu bisa jadi sesuatu solusi ketika brand kita bisa jadi lebih berbeda dengan yang lain. Nah, paling seperti itu. Ya, Pak Sigit, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Ya mungkin saya sedikit ya. Ya. Saya kan bukan sering ya, pernah beberapa kali lihat model iklannya di Amerika ya. Nah, di Amerika ini karena negara liberal ya, aturannya liberal ya. Jadi iklannya itu kan ekstrim ya. Misalnya
antara Pepsi sama Coca-Cola itu kan saling membunuh itu iklannya, jadi iklannya vulgar lah seperti itu. Saya itu pernah kepikiran mau bikin iklan Lasisku bukan Lasismu gitu. Tapi kan ya sangat tidak etis kalau di sini. Jadi terima kasih Pak. Ya kalau di luar memang norma-normanya ya seperti Pak Irfan tadi. Kalau di kita juga mungkin dulu sempat ramai ini telco Pak. Jadi misalkan Telkomsel dengan Excel gitu kan sering ramai tuh dulu awal. Nah, tapi ya nggak terjadi juga sih maksudnya. Nggak vulgar antara kayak Pepsi dan Coca-Cola gitu. Kita juga ada gitu hal yang seperti itu. Tapi memang kadang kan apalagi lembaga sosial ya pasti memiliki norma-norma yang lebih lebih sopan gitu, lebih agamis gitu, pasti akan kita hindari hal-hal seperti itu mungkin ya. Ya, mungkin sama juga ya yang baru sekarang ini ramai juga ada wacana Facebook juga mau ganti nama, lagi ramai juga. Jadi kayak Facebook juga mencoba untuk rebranding, ya Pak. Ya baik, teman-teman juga ada yang mau bertanya lagi bisa langsung aja unmute atau tulis di chat. Oh, sudah cukup mungkin. Ya, barangkali mungkin sudah cukup jelas Pak atas materi yang sudah disampaikan ya. Mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan. Karena yang bertanya sudah tidak ada lagi. Mungkin ada closing statement dulu dari Pak Isam untuk materi kita pada pagi hari ini. Ya, intinya tadi sih yang terakhir bahwa membangun brand itu tidak sebentar. Intinya membangun brand itu butuh waktu yang sangat panjang, butuh effort yang sangat besar juga. Tapi ketika kita sudah bisa mengimplementasikan atau mengaplikasikan brand kita dengan baik, ya kita tinggal tunggu panennya lah ibaratnya gitu. Jadi intinya selamat membangun brand, karena brand itu mahal ibaratnya gitu ya. Brand itu juga presensi kehadiran itu juga kirimin sangat long lasting. Sekalian aja presensi kehadiran untuk mendapatkan itu mungkin Kang Riki. Ya Pak, jazakallah khairan pada Pak Isam sudah menyampaikan materinya. Untuk teman-teman juga bisa follow ya Instagram Pak Isam @isam_inside ya Pak. Ya, untuk kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa jadi jadi PR untuk kita juga yang sudah disampaikan Pak Isam tadi lumayan banyak ya, dari branding bukan hanya logo, identitas dan produk. Branding itu adalah apa yang orang sampaikan sehingga membantu orang tersebut membuat suatu keputusan. Nah, juga yang kemarin juga sempat viral ya Pak, branding kolaborasi antara MCD dan BTS nih untuk memperluas marketnya. Mungkin Jens juga perlu kolaborasi kayaknya sama BTS mungkin ya. Tapi kurang pas juga ya. Jadi harus relevan juga untuk berkolaborasinya, misalkan dengan influencer atau personal, karena sesuai yang Pak Isam sampaikan tadi, sekarang sudah mulai bergeser kepercayaan masyarakat lebih kepada influencer dan personal. Jadi PR untuk kita semua juga. Nah, mungkin sekali lagi jazakallah khairan kepada Pak Isam sudah menyampaikan materinya yang sangat luar biasa. Dan saya ada beberapa pengumuman terlebih dahulu. Untuk minggu depan, Zen Webinar masih berkolaborasi nih. Zen dengan Creativa Communication dengan tema yang sama, digital marketing, yang akan disampaikan oleh
Teh Nina. Ya, masih, dan juga untuk mendapatkan materi atau e-sertifikat bisa diisi terlebih dahulu di link yang sudah disiapkan oleh operator. Ya, mungkin begitu saja. Jangan lupa untuk mengisi link presensi dan untuk mengikuti Zens webinar selanjutnya. Ya, kita akhiri Zens webinar pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar sebanyak 3 kali, astagfirullahaladzim, 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 dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, saya Regi dari Zens dan beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas teman-teman yang sudah bergabung ke Zens webinar pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhun Pak Isam.